Baik, kita akan lanjutkan di video part kedua ini di 40 soal selanjutnya, yaitu dimulai dari soal 41. Pada akhir tahun 2020 terdapat saldo diskonto SBN sebesar 500 juta untuk obligasi yang berumur 5 tahun yang baru saja diterbitkan 6 Juli 2020. Nilai nominal nilai nominal surat berharga tersebut dijual dengan harga 10 miliar dengan tingkat suku bunga 10% yang dibayarkan tiap tanggal 5 Januari dan 5 Juli. Jika amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, perlakuan akuntansi yang kurang tepat adalah A mengakui utang bunga sebesar 500 juta pada buku besar aktual. B, beban bunga yang disesuaikan pada akhir tahun adalah sebesar 550 juta pada sisi debit. Diskonto SBN yang belum diamortisasi adalah sebesar 450 juta. Nilai tercatat atau carrying amount pada 31 Desember adalah 9.500. Di sini eh, pernyataan yang kurang tepat adalah yang A. Kita mengakui utang bunga sebesar 500 juta pada buku besar aktual itu nanti benar karena akan diamortisasi sebesar 50 juta per semester untuk 5 tahun ke depan. Kemudian diskonto SBN yang belum diamortisasi pada tahun 2020 itu 450 karena tadi surat tersebut diterbitkan 6 Juli, artinya di tahun 2020 sudah teramortisasi selama setengah tahun atau sudah teramortisasi 50 juta. Kemudian ya carry amount pada 31 Desember 2020 dia 9 miliar 9,5 miliar karena ada diskonto tadi 500 juta sehingga nilai net yang dia diterima atau carry amount-nya itu adalah 9,5 miliar. Sehingga yang kurang tepat adalah beban bunga yang disesuaikan yaitu sebesar 550. Karena beban bunga pada tahun berjalan harusnya itu adalah yang memang sudah dibebankan pada tahun tersebut yaitu 50 juta untuk semester kedua di tahun 2020. Selanjutnya, SP2DLS untuk belanja pegawai dinas pendidikan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan serta potongan-potongan PFK. Ayat jurnal pada PPKD yang tidak sesuai adalah di sini untuk utang PFK kredit benar, kemudian RKSKPD Dinas Pendidikan benar, beban pegawai salah karena di sini kan pegawainya ini adalah pegawai Dinas Pendidikan yang merupakan Satker atau SKPD sehingga pengakuan beban ataupun belanjanya itu akan ada di SKPD. Si PPKD hanya akan mencatat RK SKPD di sebelah debit dengan keterangan mungkin Dinas Pendidikan gitu. Kemudian kas-kasda ini juga sesuai. 43 berikut ini yang terdapat akun yang tidak ada pada neraca PPKD yaitu A salah karena PPKD itu adalah akun di SKPD. Sehingga di sini ketika ditanyakan pada neraca PPKD otomatis A salah. Transaksi berikut mempengaruhi LO kecuali A belanja dengan menggunakan uang persediaan itu mempengaruhi LO karena belanja dengan uang persediaan mau belanja barang ataupun belanja ketika belanja barang dia akan menambah ke beban, dia akan mempengaruhi LO. Kemudian pembayaran atas pembelian ATK, kemudian pembayaran gaji pegawai serta penerimaan piutang pajak. Di sini jawabannya ada dua yaitu pembayaran atas pembelian ATK dan penerimaan piutang pajak. Pengakuan pengakuan pendapatan pajak di LO itu bukan ketika penerimaan piutangnya, tapi ketika muncul piutang. Jadi ketika di sini opsinya adalah penerimaan piutang, maka dia tidak akan mempengaruhi LO. Yang mempengaruhi LO adalah pengakuan piutangnya. Kemudian pembayaran atas pembelian ATK. Di sini pembayaran atas pembelian ATK sesuai KJ yang udah ada itu aku juga masih bingung. Karena menurutku pembayaran atas pembelian ATK itu nanti kan dia akan dicatat sebagai persediaan ATK yang mana benar tidak masuk ke LO. Tetapi untuk lebih jauhnya lagi itu kan ATK biasanya ada beban penyesuaian di akhir periode. Cuman ketika pertanyaannya adalah transaksi yang mempengaruhi LO, maka jawabannya antara B dan juga D. Berikut ini merupakan transaksi yang termasuk dalam klasifikasi aktivitas investasi di arus kas kecuali
Penyertaan modal ini investasi, pembelian aset tetap investasi, pembentukan dana cadangan juga investasi. Pemberian pinjaman itu bukan investasi tapi pendanaan. Pernyataan terkait transaksi resiprokal yang paling tepat adalah akun RKPPKD bersatu normal kredit ini benar, akun RKSKPD bagian dari ekuitas itu salah karena akun RKSKPD itu bagian dari aset di PPKD, bukan di SKPD. Kemudian akun LKPPKD dan SKPD bersatu normal kredit. Salah, RKSKPD itu bersatu normal debit. Akun LKPPKD bersatu normal debit itu salah, harusnya kredit, dan yang C ini kebalik bersatu normalnya. Yang benar adalah yang D. RKPPKD dan RKSKPD bertambah karena adanya SP2DLS di SKPD. 47 PPKD selaku pengguna anggaran melakukan pembayaran antara lain belanja pegawai, belanja barang, dan juga belanja modal. Karena di sini PPKD selaku pengguna anggaran. 48, pernyataan yang paling tepat menggambarkan hierarki penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat adalah A. Kantor Pelayanan Pajak Pondok Aren mencatat transaksi penerimaan pajak dalam kapasitas sebagai unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA dan melaporkannya ke instansi vertikal di atasnya. Kemudian kantor wilayah Kanwil DJPP Jawa Tengah melaporkan konsolidasi penerimaan pajak perdagangan internasional dalam kapasitas sebagai unit akuntansi kuasa pengguna anggaran WAKPA dan melaporkannya ke instansi vertikal. Di sini yang kurang tepat, yang B dan D itu untuk Kanwil baik DJPP maupun DJPC yaitu sebagai unit akuntansi dan pelaporan keuangan koordinator kuasa pengguna anggaran kuasa bendahara umum negara atau UAKBUN wilayah, bukan menjadi UAKPA atau UAKPA wilayah. Dan di sini yang C, KPKNL 1 mencatat transaksi PNBP dalam kapasitas sebagai unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan melaporkannya ke instansi vertikal sama seperti yang A. Jadi di sini kemungkinan jawabannya antara A dan juga C. 49, kantor pusat DJKN membeli 100 unit komputer dengan total 900 juta. Setengah dari aset tersebut digunakan untuk operasional kantor, berarti akan masuk belanja modal setengahnya. Seperlima dari komputer tersebut akan diserahkan kepada Satker KL yang memenangkan BMN Award dan sisanya akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Mencatat belanja yang paling tepat adalah belanja modal 900 salah karena di sini ada metode hibah sehingga bukan masuk belanja modal tapi belanja hibah nantinya. Kemudian belanja modal 490 juta ini benar dan belanja barang 450 juta ini yang salah karena belanja barangnya itu cuma 1/5 dan sisanya belanja hibah. Belanja modal 450, belanja barangnya 180, 1/5-nya ini. Kemudian belanja hibahnya 270 ini yang benar. Akun berikut ini kita jumpai dalam LRA Kementerian Lembaga kecuali belanja pegawai yang masih harus dibayar karena belanja pegawai yang masih harus dibayar itu bukan merupakan akun LRA tapi merupakan akun neraca. Dia termasuk utang. Mutasi aset tetap berikut ini yang tidak berdampak pada total nilai aset tetap pemerintah pusat secara keseluruhan adalah mobil dinas yang telah berumur 5 tahun dan tidak bisa digunakan untuk operasional dihibahkan ke Pemda ini jelas akan berpengaruh dengan berpindahnya aset dari pusat ke daerah. B. Komputer yang sudah habis umur ekonomisnya dijual kepada masyarakat umum, ini juga aset pemerintah pusat akan berkurang. Gedung perkantoran dipinjamkan kepada Pemda untuk kantor dinas Dukcapil. Ini tidak berpengaruh karena pencatatan gedung perkantoran yang dipinjamkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda tersebut masih dicatat di pembukuan pemerintah pusat. Jadi tidak berpindah pencatatannya. Printer yang sudah usang dihapus bukukan, ini berpengaruh. 52, laporan keuangan berikut ini dihasilkan oleh Bendahara Umum Negara namun tidak dihasilkan oleh Kementerian Lembaga yaitu perubahan sal dan juga laporan arus kas. Neraca dihasilkan oleh keduanya, LRA dihasilkan oleh keduanya, LO juga dihasilkan oleh keduanya, LPE juga. Sebagai salah satu satker PLU, Pusat Investasi Pemerintah baru saja menerima pengembalian belanja barang tahun sebelumnya yang berasal dari DIPA PNBP. Perlakuan akuntansi yang tepat adalah mendebit detail pada buku besar aktual, mengurangi realisasi belanja pada tahun anggaran berjalan, melakukan konversi ekuitas pada koreksi ekuitas pada buku besar aktual, D. Mengakui pendapatan lainnya PLU pada saat terbit SP2D. Di sini berupa pengembalian belanja tahun sebelumnya. Pengembalian belanja tahun sebelumnya itu
bisa kita catat sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan lainnya. Tapi kalau pengembalian belanja tahun berjalan itu kita langsung mengurangi akun pos belanja yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jurnalnya. Kemudian 54 pada 1 Maret 2019, Bapenko New Normal menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar 120. Berapa pendapatan LLA di dinas tersebut? Pendapatan LLA itu tidak berpengaruh pada berapa masa manfaatnya, sudah dimanfaatkan berapa waktu, itu tidak terpengaruh. Dia akan mencatat berapa uang yang dia terima pada saat itu. Jadi pendapatannya menurut LLA adalah 120. Terkait dengan anggaran atau DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran PPKD sebagai BUD, maka pernyataan yang kurang tepat adalah terdapat belanja operasi dalam PPKD benar, terdapat target PAD dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan benar, untuk menutup defisit anggaran dapat dianggarkan penerimaan dari pinjaman sebagai penerimaan BPN, itu juga benar. Yang salah adalah yang C, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan bukan termasuk belanja operasi, tapi termasuk belanja transfer. Selama masa pandemi, kantor pelayanan kebayoran lama membeli alat pendeteksi suhu sebanyak 20 unit dengan total 18 juta, AC 3 unit dengan harga 1,5 juta, dan tabung gas dengan total 4,5. Nilai aset tetap dan belanja yang dibukukan oleh kantor tersebut adalah yang diakui sebagai di sini alat pendeteksi suhu bukan merupakan aset tetap karena nilainya tidak melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap jenis peralatan dan mesin yang bernilai 1 juta. Dan per unitnya hanya 900.000, jadi tidak bisa diakui sebagai aset tetap. Adapun kalau misalkan dia masa manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan memiliki karakteristik aset tetap lainnya, dia akan dicatat sebagai belanja barang extra countable yang nantinya akan diungkapkan di CALK. Namun jika tidak, maka akan diakui sebagai belanja barang biasa. Nah, di sini ya diakui sebagai belanja aset tetap itu cuma AC dan juga tabung gas 9 juta. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah diatur dalam Permendagri 64 tahun 2013. BPKB menerbitkan SP2 DLS untuk pengembalian pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh SKPD, maka ya jurnal yang tepat oleh SKPD adalah belanja tak terduga salah, kemudian Kasdikasda ini salah karena dia yang ditanyakan adalah jurnal SKPD, sedangkan Kasdikasda ini akan dibukukan oleh BPKD. Koreksi sal ini juga salah. Yang benar adalah mendebit pendapatan pajak yang dikembalikan tadi. Berikut ini beban yang tidak berimplikasi pada penurunan kas pemerintah pusat adalah, berarti kita harus mencari nomor 59 ini adalah non-cash expense. Satu, yang A, tagihan telepon itu jelas mengurangi kas, kemudian biaya perjalanan dinas jelas mengurangi kas, honorarium juga mengurangi kas. Yang tidak adalah beban penyesuaian piutang tak tertagih. Nomor 60, penerimaan kas atas pengembalian belanja periode sebelumnya tahun anggaran yang lalu setelah laporan keuangan tahun anggaran yang bersangkutan diterbitkan yang diterima pada periode berjalan akan dicatat dalam pos pengembalian belanja salah karena dia tahun anggaran sebelumnya, pengurangan beban tahun berjalan salah, penambah beban tahun berjalan juga salah. Pengembalian belanja tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain di tahun berjalan. 61, KPP Pondok Aren meminjam gedung dari PKN Stan untuk operasional kantor selama 2020, merenovasi 650 juta untuk meningkatkan kapasitas kantor agar dapat digunakan pegawai lebih nyaman. Jika pada tahun 2020 belum dilakukan serah terima hasil pekerjaan renovasi dari KPP Pondok Aren ke PKN Stan, maka pernyataan yang tepat adalah PKN tidak akan menyajikan biaya renovasi tersebut sebagai penambah aset tetap gedung dan bangunan karena belum ada serah terima, sehingga aset tetap yang dilaporkan PKN akan tetap senilai nilai awalnya. Dalam LRA PPKD sebagai BUD, pengelolaan belanja ke dalam 3 kelompok, kecuali operasi, modal, tak terduga, dan transfer. Di sini kecuali belanja modal. PPKD selaku BUD itu akan memiliki 3 pos belanja, yaitu belanja operasi, tak terduga, dan belanja transfer.
Akun-akun berikut ini merupakan aset dan kewajiban bagi SKPD selaku pengguna anggaran. A. Piutang tertagih tanah, beban sewa diterima di muka, dan utang PFK. Ini benar. Piutang retribusi, peralatan dan mesin, utang juga benar. Kas di bendera pengeluaran, gedung dan bangunan, pendapatan diterima di muka juga benar. Yang D salah karena ada RK PPKD. RK PPKD bagi SKPD itu bukan merupakan akun aset maupun kewajiban, tapi merupakan akun ekuitas. Penyelesaian piutang migas berikut ini tidak berdampak pada pengakuan pendapatan negara dalam laporan realisasi anggaran, yaitu A. Penerimaan atas penyelesaian piutang nilai lawan dari PT Pertamina, penerimaan dari piutang bonus produksi K3S migas, penerimaan piutang dari transfer material, yang D. Penerimaan dari piutang overlifting migas. Penerimaan piutang dari overlifting migas kalau dari slide Akpem 2 itu hanya dicatat dalam buku besar aktual, masuknya ke LO, tidak masuk ke LRA. Jadi yang jawabannya adalah yang D. 65 berikut ini transaksi pengakuan beban pada BLU yang berimplikasi pada realisasi pengeluaran anggaran kecuali pembayaran gaji kepada pegawai BLU benar, pembayaran alat tulis juga benar, pembayaran biaya servis mobil dinas juga benar. Yang C, penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara itu tidak berupa pengeluaran anggaran ya, tapi penyetoran PNBP. Jadi tidak ada pengaruhnya ke pengeluaran anggaran. 66, pada pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi BUD adalah Kepala SKPKD selaku PPKD. Ini di soalnya adalah yang di soal aslinya opsi D ini adalah Kepala SKPD selaku PPKD. Tapi mungkin maksudnya adalah Kepala SKPKD. Pemuda Kabupaten Raja Laut mempunyai kepemilikan saham pada BUMD bersinar sebanyak 30%. Artinya dia menggunakan aktivitas kepemilikannya besar. Pada 22 Mei 2019 mengumumkan laba 300 juta. Pada hari itu juga mengumumkan dividen yang akan dibagi 30% dari laba dan baru akan dibagi 31 Mei 2019. Jurnal yang salah terkait pengumuman dividen. Terkait pengumuman dan pembagian dividen. Yang B, piutang pendapatan dan investasi jangka panjang. Kemudian ini benar. Kemudian yang C, estimasi perubahan sal, debit, kemudian kreditnya pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan D, kas di kasda dan piutang pendapatan ini juga benar pada saat pembagian dividen. Yang A, investasi jangka panjang bertambah itu salah. Karena metode ekuitas ketika ada dividen, dia justru mengurangi investasi jangka panjang. Apabila terdapat saldo kas di bendara penerimaan pada akhir tahun anggaran mengindikasikan bahwa terdapat penerimaan dari pengembalian belanja SP2D yang belum disetor ke kas negara. Belanja menggunakan SP2D GU, uang persediaan yang diterima oleh entitas itu masuknya ke kas bendara pengeluaran. Meskipun dia menerima uang, tapi uang tersebut akan dipergunakan untuk belanja sehingga masuk ke bendara pengeluaran. Kemudian yang B, terdapat sisa penerimaan hibah langsung yang belum disetor ke kas negara, itu masuknya juga kas lainnya di bendahara pengeluaran. Jadi ada 3 rekening, yaitu kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas lainnya di bendahara pengeluaran. Apabila kas lainnya di bendahara pengeluaran itu tidak ada di suatu instansi, maka dia bisa masuk jadi satu di kas di bendahara pengeluaran. C. Terdapat penerimaan jasa layanan PNBP yang belum disetor ke kas negara. Ini benar karena pendapatan PNBP itu masuk ke kas di bendahara penerimaan. Jadi kas di bendahara penerimaan itu rekening untuk menampung uang-uang yang berasal dari pendapatan entitas. Yang D, terdapat sisa UP yang belum dikembalikan. Ini UP itu masuknya ke bendahara pengeluaran. 69, transaksi berikut ini dapat mempengaruhi besaran nilai surplus atau defisit LO dalam sistem akuntansi SKPD, kecuali penerbitan SP2DGU untuk pembayaran tagihan listrik tahun berjalan. Ini jelas mempengaruhi defisit atau surplus karena dia akan jadi beban listrik. Penerimaan uang retribusi, ini juga mempengaruhi karena dia akan jadi pendapatan retribusi. D, penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, ini juga mempengaruhi. Ketika
kita menerima pengembalian belanja tahun berjalan, maka kita akan melakukan pengurangan terhadap belanja kita. Jadi akan mempengaruhi LO. Karena misalkan kita belanjanya berupa eh, belanja jasa ya, jadi dia nanti akan mengurangi pos bebannya itu juga. Karena di tahun berjalan. Secara umum, sumber pendapatan daerah atau APBD terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam format APBD, transfer dari pemerintah pusat ini tidak masuk dalam klasifikasi dana perimbangan adalah A. DBH, B. Dana insentif daerah, C. DAU, dan D. DAK. Jadi yang tidak masuk dana perimbangan itu adalah dana insentif daerah. DBH, DAU, dan DAK itu masuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, DAK. Kemudian 71 berikut ini entitas pelaporan pemerintah pusat kecuali BPOM itu entitas pelaporan, BKN entitas pelaporan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam itu juga entitas pelaporan. Kalau BPKAD itu di sini ada salahnya yaitu pertanyaannya pemerintah pusat tapi dia daerah itu sudah salah. Kemudian BPKAD itu masuk ke Pemda pemerintah daerah. Jadi dia masuk ke entitas di pemerintah daerah. Jadi dia bukan entitas pelaporan. Kantor Imigrasi Kota Tangerang menerima DIPA tahun 2021 yang antara lain terdiri dari target pendapatan PNBP sebesar 10 miliar dari pagu belanja dan pagu belanja sebesar 15 miliar. Penerapan akuntansi ini paling tepat untuk merespon transaksi tersebut adalah mendebit estimasi pendapatannya dialokasikan 10 miliar ini salah karena estimasi pendapatan harusnya dikredit. Ini kebalik kredit debitnya. Kemudian yang B salah karena dia pakai apropriasi. Sedangkan apropriasi itu adalah milik Kementerian Keuangan selama ini. Kemudian mengkredit estimasi pendapatan dialokasikan dan mendebit apropriasi ini juga salah. Yang benar adalah D. Mendebit estimasi mengkredit estimasi pendapatan yang dialokasikan 10 dan mendebit allotment belanja sebesar 15 secara terpisah. 73. Transaksi belanja yang tidak terjadi pada PPKD adalah belanja barang dan jasa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa PPKD itu memiliki 3 pos belanja, belanja operasi, tak terduga, dan transfer. 74. Sistem akuntansi pusat atau SIAP tidak menghasilkan laporan realisasi anggaran. Hal ini karena faktor di bawah ini kecuali A. Tidak melakukan proses pengakuan pendapatan berbasis kas. Benar. Kemudian karena ketika dia tidak melakukan pengakuan pendapatan berbasis kas, maka LRA tidak akan muncul. Kemudian yang B, entitas akuntansi tidak memiliki DIPA. Ketika tidak memiliki DIPA, maka dia tidak akan muncul LRA karena DIPA itu sebagai nantinya dia pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanjanya yang akan masuk LRA. Jadi ketika tidak ada DIPA, dia tidak punya LRA. Satker di bawah SIAP tidak diberikan pagu belanja apapun. Jadi ketika tidak diberikan pagu belanja apapun juga sama seperti tidak punya DIPA. Satker di bawah SIAP menyusun laporan operasional dan tidak membuat neraca. Jadi penyusunan LO dan neraca itu tidak berpengaruh ke LRA. Jawabannya adalah D. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria sebagai keadaan darurat yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD adalah bencana alam, bencana sosial, kerusakan surplus yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Jawabannya C, yaitu kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Sini ada kriteria keadaan darurat, yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial maupun kejadian luar biasa, dan lain sebagainya. 76. Diketahui sampai dengan akhir tahun 2020 saldo kas di bendera pengeluaran SKPD terang terus adalah 65.700. Kemudian selama 2020 terdapat PPh 15.700, PPN 17 juta yang dipungut oleh bendara dan belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir tahun. Pada awal tahun 2021, bendara pengeluaran menyetorkan uang yang ada di kas bendara pengeluaran sebesar 65.700. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut adalah jadi SKPD tersebut pada awal tahun menyetorkan seluruh uang yang ada di kas di bendera pengeluaran. Tetapi seluruh uang tersebut tidak akan masuk semuanya ke kas di Kasda atau tidak akan masuk ke RKPPKD semua. Karena ada utang, jadi kita harus membalik utangnya, melunasi utang, yaitu utang PPh dan utang PPN di debit sesuai nominalnya, dan sisanya masuk RKPPKD di debit.
Jadi jawabannya adalah yang A. Yang B salah, harusnya dia mendebit utangnya, bukan mendebit rekening kas negara. Kemudian yang C, dia salah karena akunnya kas di Kasda. Akun kas di Kasda ini akan ditampung di RKPPKD. Selanjutnya RKPPKD yang akan mencatat penerimaan kas tersebut. Yang D ini salah karena yang disetor cuman untuk yang pajak, sisanya tidak. Terkait dengan anggaran atau DPA, PPKD sebagai PUD menangkap pernyataan berikut yang kurang tepat. Tidak terdapat belanja langsung dalam DPA PPKD. Ini salah. Ini ada. Kemudian terdapat hasil PAD dari hasil KMD, KGD atau KMD daerah ini misalkan ini ada. Jadi jadi bukan jawabannya. Kemudian yang D dapat menutup defisit dengan penerimaan pembiayaan itu juga benar. Yang tidak ada adalah ini belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan termasuk sebagai belanja operasi, harusnya ke belanja transfer. Ini sudah ada di soal sebelumnya tadi, sama. Laporan arus kas kemudian meliputi 4 aktivitas. Beda dengan arus kas akuntansi keuangan yang kita pelajari, cuma 3, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Tapi di Pemda itu, di pemerintahan itu ada aktivitas transitoris. Salah satunya untuk mencatat akun utang PFK itu, uang-uang yang berasal dari potongan-potongan yang nantinya akan disetorkan. 79. Kontrak bagi hasil migas menetapkan, oh sebentar, 79 ini agak panjang, jadi kita bahas 80 dulu. Di pemerintah daerah, KPA membawahi PPK, SKPD, dan PPTK. Kepanjangan dari PPTK adalah C, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Untuk D ini, untuk nomor 379 kita bahas, kontrak bagi hasil migas menetapkan porsi 70 bagi 30 untuk masing-masing pemerintah dan K3S migas. Apabila terdapat klausul mengenai FTP shareable sebesar 20% dari gross revenue dan cost recovery-nya diperhitungkan 150% dari FTP, pernyataan yang kurang tepat mengenai pembagian hak antara pemerintah dan K3S migas adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi gross revenue-nya di sini tetap 100% gross revenue atau GR. FTP-nya tadi ditetapkan 20% FTP, 20% gross revenue, jadi 20% GR. Sedangkan cost recovery ditetapkan 150 FTP. Jadi ketika variabelnya disamakan GR, maka dia akan menjadi 30%. Dapat dari mana? Dapat dari 150% kali 20%. Jadi 30% GR. ETS ETS itu didapat dari gross revenue dikurangi FTP dikurangi dengan cost recovery, sehingga ETS-nya 50%. Government share 49% didapat dari government share itu terdiri dari 2, FTP share dan ETS share. Masing-masing ini dikalikan dengan proporsi yang didapat oleh pemerintah 70%, yaitu untuk FTP share-nya 20% GR kalikan 70% jadi 14% GR. ETS di sini ada 50% dikalikan dengan 70% bagian pemerintah, jadi totalnya 35% GR. Sehingga total government share itu adalah 49% GR. Sedangkan untuk K3S yang berasal dari FTP itu sebesar 6%, didapat dari 20% FTP dikalikan dengan bagian kontraktor 30%. Sedangkan untuk ETS-nya 15% didapat dari 50% ETS dikalikan dengan 30% bagian kontraktor. Sehingga disesuaikan dengan opsinya yang A, split yang diterima oleh pemerintah dari equal to split atau ETS sebesar 35% dari gross revenue. Bagian pemerintah dari ETS ini, ETS share 35%, jadi benar. Bagian kontraktor dari FTP kurang dari 10% gross revenue. Dari FTP K3S ini 6%, jadi benar kurang dari 10% gross revenue. C, bagian pemerintah dari FTP dan ETS lebih dari 50%. Bagian pemerintah dari FTP dan FTS lebih dari 50%, salah karena cuma 49%. Bagian K3S dari FTP dan ETS lebih besar dari FTP yang dibagi hasilkan. Bagian K3S itu dari FTP dan ETS totalnya 21%, sedangkan FTP total yang dibagikan cuma 20%. Jadi yang D benar, jawabannya adalah yang C.
Oke, mungkin itu aja soal untuk pembahasan pembahasan soal untuk persiapan ujian sertifikasi teori akuntansi pemerintah 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, teman-teman bisa koreksi dan bisa konfirmasi ke dosen yang lebih eh, ahli dan juga yang mungkin teman-teman lebih mudah pemahamannya ketika dosen tersebut yang menyampaikan. Semoga bermanfaat sedikit banyaknya, semoga dapat membantu. Terima kasih sudah menyempatkan nonton videonya. Semoga lancar sertifikasinya dan sampai jumpa di wisuda di bulan Oktober nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.